Nih Kak, secara garis besar tuh seperti apa sih Kak jurusannya? Sebenarnya D4 manajemen pemasaran itu kalau cara garis besar ya, kita bahas Hmm. secara sederhana. Ini buat aku marketing itu asik gitu loh. Kenapa saya bilang Hmm. asik? Karena manajemen pemasaran itu kita aktivitasnya mulai dari perencanaan, kemudian kita ada Hmm. pengelolaan, kita juga ada namanya controlling begitu. Nah, di apa yang kita lakuin di situ adalah serta-merta untuk aktivitas pemasaran kayak gitu. Aktivitas pemasaran itu meliputi apa aja ya, termasuk riset Hmm. pasar, analisa pasar itu tadi, kemudian bagaimana orang lain itu bisa menaruh atensinya terhadap produk kita ataupun merek Hmm. kita. Kita menentukan bagaimana produk kita itu orang bisa aware gitu, seperti itu. Cuman Oke. gini sih sebenarnya, em, ini ada beberapa stigma dari masyarakat sih yang cukup kayak menurut saya Hmm. kok gini ya gitu. Kayak sebenarnya gini, ada yang bilang bahwa kalau di gini manggil di kayaknya kalau kamu ngambil jurusan pemasaran kayaknya nggak perlu deh kamu harus kuliah gitu. Karena kamu lulusan Hmm. SMA, kamu langsung bisa gitu. Sebenarnya kalau saya bilang ini salah, nggak sebenarnya salah, tapi kalau saya bilang benar, ini juga nggak sepenuhnya benar gitu loh. Hmm. Sebenarnya kalau saya dulu pengalaman nih, ini cerita ya. Saya dulu SMK, saya kan dulu SMK, saya pernah sempat bisnis bisnis kayak jualan ya makanan kayak snack-snack ringan kayak gitu. Nah, dari hambatan dari masalah itu tadi saya pelajari di kampus. Ketika di kampus saya memahami Hmm. bahwa oh ini loh salahnya di sini, ini loh kurangnya di sini kayak gitu. Sebenarnya Hmm. ini modal sih, modal besar ketika saya bisa punya kesempatan untuk belajar di D4 manajemen pemasaran kayak gitu. Jadi sebenarnya masih itu Oke. sistem yang harus diperbaiki adalah sebenarnya yaitu tadi nggak salah dan nggak benar juga kalau misalnya dibilang pemasaran nggak perlu kuliah. Nah justru kita Hmm. bisa mengelola kenapa? Kalau orang bisnis kan kita nggak bisa nih lepas dari namanya resiko. Pasti ada resiko. Tapi resiko itu bisa dikelola. Kayak gitu. Kita berkompetisi di dalam sebuah bisnis. Nggak mungkin dong kita Hmm. hari ini kita punya ide baru nih. Nggak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian bakalan ada pesaing baru kayak gitu yang bisa jadi produknya itu hampir-hampir serupa nih dengan bisnis kita. Gimana nih cara ngadepinnya? Nah kayak gitu tuh kita belajar ilmunya, kita belajar teorinya gimana nanti di convert ke di lapangan kayak gitu. Hmm. Terus kemudian sama yang kedua nih, saya mau cerita lagi. Ada Hmm. yang bilang gini, dia kayaknya takut nih ngambil pemasaran karena sales gitu loh. Sales itu tekanannya berat nih gitu. Hmm. Terus kemudiannya juga bagusnya buat orang yang pintar ngomong. Kalau aku nih baru ngomong Hmm. di depan umum, tangan udah getar-getar gini, keringat udah turun kayak gitu, gimana nih mau masuk pemasaran bisa nggak ya kayak gitu. Hmm. Aku cuma bisa jawab gini, kayaknya semua orang itu bisa ngomong. Semua orang Hmm. ngomong itu dilatih. Nggak ada orang baru baru di dunia ini orang yang misalnya mau nyampein sesuatu kayaknya kesulitan pasti semua orang ngalamin kayak gitu. Saya pun juga seperti itu mau memberikan Hmm. informasi, persuasi orang, mengedukasi. Semua orang butuh belajar. Artinya cuma butuh diasah. Kalau ngomongin Hmm. masalah tekanan atau pressure, menurut saya dalam sebuah usaha atau profesi apapun semuanya memiliki tekanan kayak gitu. Bagaimana Hmm. kita ini diputar nih dikasih stimulus ibaratnya kita dikasih stimulus bahwa kalau kamu masuk pemasaran menghadapi menghadapi apa namanya yang namanya apa namanya tekanan bagaimana nih cara ngadepinya bagaimana nih cara mengontrolnya bagaimana nih cara kita menghadapi dengan elegan kayak gitu sebenarnya kayak gitu Hmm. sih ilmu pemasaran kak. Oke, dan itu dilatih di pemasaran gitu ya, semuanya Iya. ya. Oke Kak, mungkin banyak juga yang nanya, apa sih bedanya pemasaran gitu ya di S1, kan ada juga ya, sama di D4 ini yang diploma. Sebenarnya nih kalau berdasarkan ini ya, kalau kita pada dasarnya nih konsepnya, kalau S1, Hmm. ini kalau saya bahas yang D4 dulu lah, karena saya Iya, D4 iya. saya taunya D4. Kalau D4 itu, kita itu banyak di prakteknya. Kita prakteknya Hmm. itu 60%. Jadi kalau teorinya itu kita 40%. Apalagi Hmm. kalau di Politeknik yang terkenalnya orang-orang lihatnya disiplin, orang-orang tahu bahwa kalau misalnya di Politeknik tahunnya ya itu lembur kayak gitu. Semuanya Hmm. menurut saya juga kalau di Politeknik berangkat jam 7 ke sistemnya kayak sekolah gitu. Jadi kita berangkat Hmm. jam 7 kadang selesai jam 4 atau sampai jam 5 bahkan sampai maghrib belum nanti tugasnya. Itu nanti prakteknya setiap hari kayak gitu. Hmm. Jadi itu banyak prakteknya. Kalau Hmm. saya lihat di universitas mungkin lebih
kebalikannya kali ya, itu teorinya lebih banyak dan prakteknya eh, lebih sedikit daripada teorinya. Cuman kalau di universitas saya nggak menutup kemungkinan bahwa teori itu penting karena Hmm. teori itu tadi juga yang dikonvert untuk menghadapi masalah di dunia bisnis ataupun di dunia kerja kayak gitu. Sementara untuk gelarnya apa nih? Kalau gelarnya kalau Hmm. saya nih kan sarjana terapan manajemen. Ini singkatannya Hmm. berarti STRM kayak gitu. Kalau di Oke. S1 ya bisa jadi SM. Oke, itu ya sedikit pandangan nih perbedaan antara diploma sama S1 gitu. Oke Kak, tadi kan disebutkan banyak juga praktiknya ya. Nah, mata kuliahnya tuh apa aja sih Kak yang mencakup praktiknya, terus praktiknya apa aja? Boleh Kak diceritain? Sebenarnya mata kuliahnya itu banyak Kak. Jadi mata Hmm. kuliahnya banyak, cuma yang saya interest banget itu pasti mata Hmm. kuliah yang berhubungan dengan praktek kayak gitu. Hmm. Sebenarnya kalau praktek itu makanya saya bilang asik karena kerasa kayak kuliah tapi nggak berasa kuliah kayak gitu. Hmm. Jadi kita yang banyak kali kita bertemu dengan orang. Kita disuguhkan bahwa kita dikasih PR, kamu harus Hmm. ketemu sama tetangga kamu, saudara-saudara Hmm. kamu yang dia punya bisnis dan kamu boleh observasi di situ bahwa masalahnya apa nih di bisnis mereka. Hmm. Kamu kasih problem solving di situ, nanti ada laporannya kayak gitu. Itu Hmm. namanya mata kuliahnya proyek. Terus kemudian ada Hmm. namanya kita ngadain kayak pameran gitu, manajemen apa namanya, marketing fair. Terus kemudian ada juga kita kayak dikasih target gitu, kita jualan. Hmm. Tapi nggak serta-merta jualan sih sebenarnya. Yang lain-lain tuh banyak. Ada juga yang kita bikin konten content writing, bikin Hmm. video kreatif kayak gitu, termasuk Hmm. iklan. Yang iklan kita lihat di Hmm. TV kayak misalnya iklan kok kayak gitu ya cuma 30 detik nyampein kayak gitu kok bisa Hmm. laris kayak gitu. Masih Hmm. ada nih tipnya, seluk-beluknya tuh masih dalam banget kalau misalnya kita kaji semuanya. Itu yang saya suka prakteknya kayak gitu. Kalau mata kuliahnya kalau bilang ada orang bilang masuk manajemen pemasaran nggak hitung-hitungan nih karena yang Hmm. dicari adalah bisa ngomong. Nah ini salah juga kayak gitu karena kita ada namanya perpajakan ada, akuntansi ada, keuangan Hmm. ada, statistika juga ada kayak gitu. Hmm. Jadi ada. Oke, jadi tetap ada hitung-hitungan ya. Ya, Oke. Nah, terus Kak, tadi kan tugas disinggung juga nih tentang tugas. Nah, tugasnya tuh seperti apa sih Kak rata-rata? tugas yang gimana nih? Yang dikasih di jurusan ini? Tugasnya oh ya ini ada ini sih sebenarnya yang jadi menurut saya added value menurut Hmm. saya kalau di Polinema itu kita ada kelas bahasa. Jadi ada dua Hmm. peminatan bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Itu yang saya nggak temukan sampai saat ini di kampus lain. Hmm. Nah, saya ngambilnya bahasa Mandarin. Jadi pemasaran itu disisipi dengan bahasa Mandarin kayak gitu. Itu full dari Oke. semester 1 dengan semester 7. Dari Oke. prakteknya Mandarin, ada bahasa Inggris dan apa ya, meskipun banyak prakteknya yang kayak kita harus jualan, harus ketemu klien, harus MOU-an, harus ada Hmm. rapat kayak gitu. Itu yang menurut saya ilmu manajemen yang nggak bisa dipegang dengan tangan, tapi bisa dirasakan sensasinya. Itu di situ Hmm. yang bikin seneng gitu. Hmm. Oke. Oke. Nah, terus Kak, dulu apa sih alasan sampai akhirnya Kakak milih jurusan ini gitu? Sebenarnya kalau alasan yang kayak mutlak, alasan yang kuat banget itu sebenarnya saya nggak ada. Cuman dulu tuh waktu SMK, waktu SMK ini cerita ya. Waktu SMK dulu, saya tuh kayak eh, kan saya jurusan akomodasi perhotelan. Di situ saya sering Hmm. ketemu dengan tamu, saya sering ngobrol dengan mereka kayak gitu. Hmm. Akhirnya saya tenang nih karena saya juga berangkat dari orang yang minder nih mau ngomong sama orang gitu. Saya Hmm. sampai pernah dikasih julukan itu namanya tuh hadi menang. Hadi menang itu Hmm. kalau dalam bahasa Jawa tuh hadi pendiam kayak gitu loh. Akhirnya saya bingung nih, saya cuman Bismillah dalam agama saya, ya Allah saya pengen ngambil jurusan yang saya bisa lebih ngomong gitu. Akhirnya saya Hmm. ngambil pemasaran dan langsung masuk waktu itu lewat jalur undangan kayak gitu. Waktu di sana bingung nih nanti diajarin apa nih kayak gitu. Ternyata banyak yang diajarin dan ketemu dengan mereka-mereka yang menurut saya juga luar biasa. Teman-teman di sini ada yang mereka sambil kuliah, sambil saya bilang tadi padatnya kuliah kayak gitu, mereka masih bisa menghasilkan omset sampai jutaan rupiah. Itu yang Hmm. saya bantu sama teman-teman saya. Kalau saya sendiri eh,
nyambi bisnis enggak, cuman saya malah larinya ke kompetisi, ke lomba, karena dari lomba tersebut kalau dapat juara kan kita dapat uang ya, itu yang bikin Ya. saya seneng gitu. Itu sih. Oke. Jadi Jadi tengah saya, padatnya gimana? kalau saat ini saya senangnya itu, kalau ditanya alasan saat ini ya itu tadi, Oh, sensasinya lain gitu. Kalau alasan dulu ah. ya karena ikutin itu tadi, saya yakin saya mau ngomong gitu. Oke. Jadi dulu itu alasannya lebih kepada pengen mengembangkan diri gitu ya. Iya sebenarnya Apa ya? Menantang diri sendiri gitu ya. Di ya. jurusan Tapi ini. sebenarnya kalau menurut aku nih, kalau ditanya Hmm. kan ada nih tanya sampai sekarang tuh di Hmm. gimana nih, bisa Mas gimana nih caranya masuk jalur undangan di Polinema kayak gitu, apalagi kan dengar-dengar nih Polinema itu dia tuh kampus yang peminatnya itu terbanyak di SBMPN tahun ini gitu kan, Hmm. menduduki nomor pertama di Indonesia. Hmm. Otomatis kan kalau daya kompetisinya juga makin susah nih. Kalau saat ini saya meraba-raba juga saya nggak tahu nih, karena kriteria dari apa namanya panitia seleksi ini gimana nih cara ngambil yang keterima, yang terseleksi kayak gitu. Kalau saya dulu cuman gini, saya cuman doa, saya sama Hmm. usaha juga. Kalau dari nilai saya kayak dibilang bagus juga enggak, jelek-jelek amat juga enggak kayak gitu. Hmm. Cuman saya dulu percaya diri, saya yakin, mungkin karena mindset kali ya, saya yakin. Ketika saya yakin, saya cuma bilang gini, saya cocok di manajemen pemasaran dan saya pasti Hmm. keterimalah di sini. Ya bukan sombong, cuma saya dulu mikir saya optimis aja gitu. Dari optimis Hmm. tadi kayak nganterin, oh iya ini namanya eh, apa ya? Pernah ini nggak sih, kayak kita tuh pernah baca buku ini nggak sih, The Power of, apa sih bukunya apa ya? Ada yang kita sama ini oh ya ini bukunya, aduh lupa. Secret the Power. Jadi ini ngebahas tentang daya apa yang kita pikirkan itu kadang bisa Hmm. terjadi, terkabul kayak gitu. Hmm. Mungkin dari situ kan kalau Oke. saya. Oke, nah semoga ceritanya Kak Hadi ini jadi motivasi juga ya untuk para syamaba gitu, khususnya yang pengen masuk ke Polinema gitu ya Kak Hadi ya. Amin, Oke, amin. nih Kak. Amin. Oke, Kak. Tadi kan disinggung juga tentang apa ya, belajar bahasa gitu ya, bahasa asing yang lainnya gitu ya. Itu bisa dipilih dari awal masuk atau gimana? Kalau itu awal masuk Kak. Jadi awal masuk itu Hmm. kita dikasih Mandarin sama Jepang kayak opsi Hmm. gitu loh. Terus nanti tetap Oke. dari yang apa namanya, dari panitia penyeleksi kita masuknya kemana Hmm. kayak gitu. Oke, Kita masuk gitu. Mandarin. Terus kalau di tahun saya, mungkin ada di tahun-tahun adik kelas juga kali ya. Kalau di tahun saya itu ada namanya kelas unggulan. Jadi kalau di kelas unggulan itu lagi, kita ada tes lagi nih, kayak dulu tuh saya tes psikotes, terus Hmm. kemudian kita ada cara bahasa Inggris sama kayak tes IQ gitu. Terus nanti kalau misalkan di situ keterima ya kita masuk kelas unggulan. Jadi Hmm. sebenarnya yang penting sih bahasa, memang sekarang kan kita nggak nutup kemungkinan ya bahasa asing itu perlu, di sisi lain bahasa Inggris Hmm. itu, tapi bahasa Jepang sama Mandarin juga perlu gitu. Oke. Nah, itu ya yang membedakan juga manajemen pemasaran Polinema sama yang lainnya gitu ya, Kak ya. Nah, Iya. Kak, tadi selain bahasa itu terus ada konsentrasi nggak Kak atau kelompok keahlian gitu di jurusan ini? Sebenarnya kalau konsentrasi sih gini Kak, di Hmm. Polinema itu jurusan itu tuh sebutan kayak fakultas gitu loh. Jadi ada Hmm. administrasi niaga ya kan, gini. Terus nanti di bawahnya itu ada namanya administrasi bisnis sama manajemen pemasaran. Hmm. Kita yang manajemen pemasaran. Kalau di manajemen pemasaran sendiri itu ada namanya, kalau sekarang ya, kalau di tahun saya dulu 2016 2017 nggak ada. Sekarang malah Hmm. beruntung loh. Kalau nggak salah mulai 2019 ada namanya manajemen pemasaran double degree. Jadi dia kerjasama sama kampus mitra itu di Malaysia, Taiwan, sama Cina. Jadi Hmm. kelasnya itu kalau nggak salah ya, dia 2 tahun di apa namanya, di Polinema. Nah 2 tahunnya itu di sana. Nanti gelarnya Hmm. itu dapat gitu. Oke. Jadi lebih apa ya? Lebih berkembang gitu ya di tahun 2019 ini ya. Iya, dan enaknya sih apa ya, yang orang nggak bisa beli mungkin ya, beli Hmm. dengan apa ya, dengan berapapun uang. Maksudnya bukan jumlahnya, tapi ini adalah kita Hmm. beli setelah kualitas nih. Hmm. Kalau di negeri kan orang pasti beli namanya experience-nya, ngomongin exposure-nya. Nah, ini yang Hmm. kadang orang lain.
bandingkan dengan kalau misalnya di negeri sendiri emang kenapa nih gitu. Kalau menurut saya ini merupakan added value lagi gitu. Kalau pada zaman itu ada ya saya pasti pilih itu gitu. Tapi sekarang nggak tahu cara kalau mau masuk situ apa nih harus dipenuhi, kayaknya pasti bahasa. Gitu. Oke. Nilai Nah, Kak, nanti dilihatnya di lanjut Kak. Oke. Nah, terus tadi kan Kakak udah kuliah nih selama kurang lebih 4 tahun ya di Polinema sendiri. Nah, boleh ngasih tips nggak Kak? Apa sih yang harus dilakuin sama maba biar mereka tuh nanti biar bisa survive di jurusan ini? Berarti survive di manajemen pemasaran gitu maksudnya ya? Sebenarnya kalau ngasih tips sih, ini bukan tips yang aku lakuin ya, karena waktu dulu aku nggak ngelakuin ini, tapi kalau sekarang seandainya boleh diputar, aku masuknya sekarang, aku pasti ngelakuin ini. Gitu. Kayak semacam pelajaran lah buat saya. Jadi menurut aku harus bikin namanya study planning gitu. Jadi study planning ini penting buat kalau kita tuh mau larinya ke arah mana nih, kita bikin roadmap supaya kita tuh nggak bingung nih mau jalan kemana, semester 1 harus ngapain, semester 2 harus ngapain, 3 ngapain. Nah, kan setiap individu ini kan punya goal yang beda-beda ya, punya goal yang dia maksudnya ingin usaha, dia ada yang ingin bisnis, emang sama sih, ada yang ingin kerja di pekerjaan yang keren misalnya, kemudian ada yang pengen S2, banyak juga kok dari alumni yang kuliah di luar negeri justru bisa, dan katanya rumor juga kalau misalnya D4 kayaknya nggak bisa S2 nih gitu, bisa. Terus ini lagi sih tips perbanyak atau perkuat lagi networking sih kalau misalnya masuk di Polinema, apalagi jurusannya pemasaran, networking itu penting. Selain itu kreativitas, inovatif itu harus punya, harus mulai dikembangkan. Ya yang penting up to date lah sama informasi kayak gitu. Oke, tadi kan disinggung juga ya kalau Kak Hadi ini suka ikutan kompetisi, ya? Iya. Oke, boleh di-share Kak, kenapa sih atau enggak manfaat apa sih yang bisa didapat sama mahasiswa gitu dengan ikut itu? Sepengalaman Kakak gitu. Kalau manfaat gini, balik ke motivasi orang ikutan kompetisi. Kalau saya dulu ikutan kompetisi gini, saya beli pengalamannya ibaratnya. Karena kenapa enggak nih dicoba, apalagi dari kampus kan dibiayai kita kan. Menurut saya dicoba rugi gitu kan. Akhirnya saya daftar, bikin beberapa kompetisi, dan waktu di kompetisi itu kalau ada enggak semua kompetisi menang, artinya pernah kalah juga. Cuman di situ yang dirasain adalah rasa bangga sama kampus alma mater, sama diri sendiri, sama sekalian saya tuh bisa memberikan tolak ukur sama sejauh mana nih pemahaman saya terhadap apa yang telah saya pelajarin di kampus. Lebih ke situ sih. Di lain sisi juga channel sama teman-teman ketemu di sana dari kampus lain, itu yang sampai sekarang kita masih kontak, itu yang paling penting. Oke, jadi banyak banget nih yang bisa dilakuin sama mahasiswa selama 4 tahun kuliah gitu ya, nggak hanya kuliah aja gitu ya. Oke, nih Kak, tadi kita udah bahas nih banyak hal tentang jurusan D4 manajemen pemasaran di Polinema. Nah, sekarang kita beralih ke jalur masuknya gitu. Ada apa aja sih Kak jalur masuknya kalau misalnya mau masuk ke Polinema? Kalau jalur masuk sih kita nggak ada perubahan Kak, jadi tetap sama. Cuma istilahnya yang ganti gitu loh. Kalau dulu tahun 2016 namanya PMDK, sekarang diganti ke MPN. Sebenarnya tetap sama sih, penelusuran minat dan bakat ya. Kemudian kalau sekarang MPN yang jalur tes tulis itu diganti dengan namanya SBMPN, cuman kayak gitu doang sih, ganti sama Mandiri. Sebenarnya tetap sama. Jadi ada 2 jalur ya Kak? 3 Kak. Undangan tadi sama yang tesnya itu kan ada SBMPN sama yang mandiri gitu. Oke, nah kalau misalnya informasinya nih lebih lengkap bisa diakses di mana Kak oleh sama para camaba nih? Di websitenya kampus ada di www.polinema.ac.id. Oke, di sana pasti terpusat ya informasinya ya. Atau langsung sih biasanya kalau mau lebih cepet sih di Instagramnya Polinema. Ada Polinema_kampus. Di situ bisa, nanti tuh bisa kayak
kontak di WA-nya kampus bisa loh sekarang. Oke, di Instagramnya Polinema juga bisa gitu ya kalau misalnya mau tanya-tanya juga. Oke Kak, kalau misalnya kuota penerimaan mahasiswa seangkatan tuh biasanya berapa orang Kak untuk manajemen pemasaran ini? Kalau kuota saya bilang kalau berapanya saya kurang up to date lagi sih Kak. Cuman yang kalau di manajemen pemasaran itu kuotanya diterima paling banyak daripada jurusan lain di Polinema. Gitu. Saya pernah baca jalannya kampus. Saya lihat kayak semacam grafik gitu per jurusan. Nah di pemasaran ini dia grafiknya itu tinggi. Gitu. Oke, nah kalau angkatan 2016 sendiri nih Kak, berapa orang tuh Kak? Kalau di angkatan 2016 kalau manajemen pemasaran aja itu kita ada 7 kelas. Ada 7 kelas masing-masing rata-ratanya 30 orang. Oke, berarti banyak banget ya? Banyak. Oke. Oke nih Kak. Ini juga kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak ya, tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Prospek kerja ini yang kadang orang lain kenapa nih harus milih politeknik, sebenarnya kayak gitu. Orang lain dari masyarakat sendiri memiliki persepsi bahwa kalau di Polinema ini gampang nih kalau dapat kerja karena channelnya nanti dibantu kayak gitu. Kalau menurut saya ya memang gitu, dan alumni, apalagi dengan jumlah alumni yang tersebar di mana-mana, dan alumni juga masih ada kontak sama pihak kampus dengan pihak mahasiswa yang sedang cari fresh graduate yang sedang cari di perusahaan tersebut. Ada di BUMN, di Nestle juga ada, di LCK ada, di perusahaan-perusahaan swasta juga banyak sih Kak. Terus kemudian itu prospek ya. Kalau prospek itu kalau pemasaran bisa jadi business development, bisa jadi marketing supervisor, media planner bisa, terus jadi brand manager bisa. Tapi kalau ngomongin manager sih kadang orang mikir gini nih, kalau masuk kuliah kan udah kuliah 4 tahun nih, udah dapat gelar, berarti bisa dong kalau jadi manajer. Iya bisa, tapi semua melalui proses. Nggak langsung nih baru fresh graduate diterima jadi manajer, enggak. Oke, jadi berproses lagi ya di tempat kerja pun ya, dari nol lagi. Iya, dari nol. Oke nih, tadi kita udah bahas banyak hal, terus kita ke pertanyaan terakhir nih Kak Hadi tentang rencana dan harapan ke depannya nih Kak Hadi. Boleh di-share Kak? Boleh. Kalau terkait rencana sih pasti berubah-ubah ya, apalagi kan kita nih ngalamin namanya coronavirus yang lagi breakout juga, dan sekarang juga kayaknya corona juga masih nggak tahu nih sampai kapan gitu, kita masih adaptasi dengan kondisi yang baru ini. Kalau rencana pasti berubah-ubah, cuman kemarin rencananya mau S2 nih, terus udah ngumpul beberapa syarat administrasinya dengan segala macam, udah latihan, menurut saya udah well prepare lah untuk maju nih, ngerebutin beasiswa lagi bisa nih, saya mikir gitu. Karena ada corona, beritanya beasiswa kayaknya lagi susah dicari karena ada LPDP juga termasuk, salah satunya tutup. Itu kayak bikin saya, kayaknya S2 nggak bisa jadi pilihan nih, akhirnya harus berubah lagi nih plannya. Akhirnya plannya kerja nih. Ini kalau pengalaman saya, jadi kayak curhat gitu. Kemarin bikin CV, udah ikutan kayak webinar, ikutan nyebar CV kemana-mana, di LinkedIn, di Jobstreet, di email, dan di segala macam, bahkan ngubungin banyaklah relasi, bahkan teman saya HRD, saya minta tolong koreksiin CV saya, udah dikoreksi, udah tinggal go gitu. Akhirnya sampai sekarang kepanggilnya susah, ada juga kepanggil 2 di salah satu perusahaan swasta di Jawa Tengah sama hotel di sini, cuman saya mikir lagi nih waktu udah kepanggil interview. Waktu udah kepanggil interview, mikir kayaknya dengan kondisi begini saya usaha aja deh gitu. Ini mau bisnis yang jelas kayaknya ke ranah digital lah gitu. Kalau harapan sih bermanfaat buat diri sendiri pertama. Yang kedua untuk lain, karena sebenarnya kan kita hidup ya, yang pasti kita harus bermanfaat gitu. Oke, amin. Amin, semoga dimudahkan ya rencana dan harapannya. Ya, tadi ini sinyalnya, maaf ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, tadi semoga harapan dan rencananya dapat direalisasikan, dilancarkan gitu ya Kak ya. Amin.
Oke nih Kak, sebelum kita nutup apa ya live kali ini, mungkin ada closing statement dari Kakak atau informasi tambahan nih dari Kakak untuk teman-teman, boleh Kak, silakan. Gimana gimana? Kalau Maaf ada gimana Kak? closing statement, boleh Kak, silakan. Closing statement. Hmm, Oh, kalau menurut aku buat yang lagi mau masuk jurusan pemasaran, hmm, dipertimbangkan lagi dengan ini sih, goalnya masing-masing. Maunya ngambil S1 atau D4 kayak gitu. Terus kemudian kalau D4 eh, goalnya apapun mau S1 atau D4 tetap harus bikin apa namanya study plan. hmm, Itu sih closing statementnya saya, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi jangan pernah merasa yang gimana-gimana ataupun merasa bahwa aku adalah mahasiswa, aku adalah orang yang punya gelar. Jangan seperti itu. hmm. Semuanya harus mulai dari nol lagi, bahwa sebenarnya kalau kita udah lulus, hidup itu baru dimulai. Hmm, oke. Terima kasih banyak ya Kak Hadi ya, udah mau sharing sama kita.